Pesan tegas penting dan mendesak oleh Ketua OPM TPNPB kepada kelompok Bintang 14 Melanesian Barat bahwa mengapa Anda tidak turunkan bendera kolonial Indonesia merah putih? Pihak Beni Wenda juga menyatakan, rakyat bangsa Papua wajib punya kesadaran untuk membedakan siapa pemimpin politik Papua yang berjuang sungguh-sungguh untuk bebas merdeka dan mendirikan negara West Papua dan siapa pemimpin yang berjuang untuk kepentingan pribadi. Pimpinan TPNPB OPM Komando Daerah Pertahanan 31 Noukai Deyai, Brigadir Jenderal John Badi sebagai Panglima Daerah yang memiliki kekuasaan teritorial di Deyai telah menurunkan satu peleton pasukan yang dipimpin oleh Kepala Staf Umum TPNPB OPM Komando Daerah Pertahanan 31 Noukai Deyai untuk mengecek kegiatan pengibaran bendera Bintang 14 dan penurunan bendera Bintang Fajar, bendera pusaka dan kebangsaan Papua di Kampung Epe Yago Distrik Tigi Timur, Deyai, West Papua pada tanggal 1 Mei tahun 2024. Pemeriksaan peristiwa pengibaran bendera Bintang 14 dan penurunan bendera Bintang Fajar dilakukan pada hari Minggu tanggal 5 Mei tahun 2024 di Kampung Epe Yago Distrik Tigi Timur, Deyai, West Papua. Friends, before continuing to watch, please support, like and comment on this video, and don't forget to subscribe to this YouTube channel. God bless. Pengibaran bendera salib Kristus Bintang 14 siap dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2024. Syukur bagimu Tuhan, hai tanahku, Papua. Pesan tegas penting dan mendesak oleh Ketua OPM TPNPB kepada kelompok Bintang 14 Melanesian Barat bahwa mengapa Anda tidak turunkan bendera kolonial Indonesia merah putih? Siapa yang suruh Anda turunkan bendera jati diri bangsa Papua Bintang Fajar atau Bintang Kejora? Tindakan penurunan paksa bendera bangsa Papua Bintang Kejora atau Bintang Fajar diganti dengan Bintang 14 adalah perlakuan kejahatan dan pengkhianatan terhadap perjuangan bangsa Papua dan jati diri rakyat Papua. Tindakan ini persis seperti kekejaman dan kejahatan yang biasa dilakukan oleh kolonial TNI Polri NKRI terhadap perjuangan bangsa Papua selama 61 tahun. Tindakan penurunan bendera Bintang Fajar oleh kelompok Bintang 14 sangat tidak sopan dan merusak nilai-nilai kebenaran, kasih, keadilan dan demokrasi internal perjuangan bangsa Papua. Oleh sebab itu, kami OPM TPNPB dan seluruh rakyat Papua meminta kepada Septinus Paiki dan Herman Wanggai segera menyampaikan apa alasannya dan segera meminta maaf kepada seluruh rakyat Papua atas tindakan yang memancing konsekuensi buruk bagi Bintang 14 di masa-masa mendatang. Atas perhatiannya disampaikan banyak terima kasih, dikeluarkan dari Kantor Pusat Perjuangan Bangsa Papua, Markas Besar OPM TPNPB Victoria, pada tanggal 8 Mei tahun 2024. Atas nama rakyat bangsa Papua, tertanda Ketua OPM TPNPB, Yefri P. Bomanak. Terkait video yang beredar pengibaran bendera Bintang 14 pada tanggal 1 Mei tahun 2024, pihak Beni Wenda juga membuat klaim sebagai berikut. Dalam video tersebut menurunkan bendera Bintang Kejora dan mengibarkan bendera Bintang 14 sebagai bendera Panji Kristus. Pihak Beni Wenda mengklaim adalah tidak terlepas dari kerja-kerja Indonesia selama ini untuk menggagalkan perjuangan suci hak kedaulatan politik bangsa Papua. Pihak Beni Wenda juga menyatakan, rakyat bangsa Papua wajib punya kesadaran untuk membedakan siapa pemimpin politik Papua yang berjuang sungguh-sungguh untuk bebas merdeka dan mendirikan negara West Papua dan siapa pemimpin yang berjuang untuk kepentingan pribadi. Karena video yang beredar tidak terlepas dari kegagalan Indonesia terhadap bangsa Papua dengan beberapa tawaran Otsus tahun 2021, mendirikan Lembaga Jaringan Damai Papua JDP, mendirikan Petisi Rakyat Papua PRP, menandatangani Nota Kesepahaman Jeda Kemanusiaan dan gelar KTT 2 ULMWP di Vanuatu adalah semua kegagalan Indonesia. Pihak Beni Wenda mengklaim Indonesia selama ini menggunakan orang Papua sebagai bola yang dimainkan oleh Indonesia dalam upaya menggagalkan kemerdekaan Papua. Semua upaya di atas telah digugurkan dalam Kongres ke-1 ULMWP di Gor STT Giristakin. Pada tahun 2023, delegasi dari 7 wilayah masyarakat Papua dihadiri 5.000 peserta memperkuat perjuangan rakyat bangsa Papua dan melegalkan perjuangan di tingkat diplomasi internasional. Semua warna sudah jelas bahwa pemerintah sementara ULMWP di bawah kepemimpinan Hon Beni Wenda berjuang untuk mendirikan negara West Papua, sedangkan ULMWP di bawah kepemimpinan Manasye Tabuni adalah ULMWP berbentuk NGO atau lembaga swadaya untuk kepentingan sekelompok orang. Untuk memperkuat dan membenarkan tulisan atau catatan di atas, pihak Beni Wenda menyatakan bahwa beberapa waktu belakangan ini Ottovianus Mote,
Victor Yeimo dan Herman Wang Gei ketemu di Amerika. Foto mesra yang beredar di sosial media adalah tidak terlepas dari apa yang sudah disampaikan. Karena kakak Otovianus Mote sendiri sampaikan kepada pemimpin-pemimpin Melanesia bahwa ULMWP di bawah kepemimpinan Manasya Tabuni adalah berbentuk NGO atau lembaga swadaya masyarakat, maka rakyat Papua dan mahasiswa Papua sebagai orang terdidik terpelajar harus bijak dan berhikmat, bahwa siapa pemimpin kemerdekaan Papua yang benar-benar berjuang untuk Papua merdeka penuh, dan siapa ikon Papua merdeka, ini harus dipahami dan dimengerti. Pihak Benny Wenda juga mengingatkan bahwa persatuan dalam Kongres Saralana 2014 yang melahirkan ULMWP adalah Persatuan Bintang Kejora dan Bintang 14, dan ikon Bintang 1 dan Bintang 14 adalah Hon Benny Wenda dan Rev Edison Waromi. Untuk lebih jelas silakan datang langsung ketemu pemimpin kemerdekaan Papua yang struktural, yaitu pemerintah sementara ULMWP di bawah kepemimpinan Benny Wenda. Demikian klaim pihak Benny Wenda terkait pengibaran bendera Bintang 14. Sementara itu pada tanggal 7 Mei tahun 2024, TPNPB OPM Kodap 31 mengklarifikasi peristiwa pengibaran bendera Bintang 14 dan penurunan bendera Bintang Fajar pada tanggal 1 Mei tahun 2024 oleh sekelompok masyarakat Papua di wilayah Deyai, West Papua. Ikuti ulasannya berikut ini. TPNPB OPM News pertanggal 7 Mei tahun 2024. Siaran pers TPNPB OPM Komando Daerah Pertahanan 31 Noukai Deyai ini disiarkan secara langsung oleh Panglima Daerah TPNPB OPM Komando Daerah Pertahanan melalui Kepala Bidang Penerangan TPNPB OPM Komando Daerah Pertahanan 31 Noukai Deyai. Pimpinan TPNPB OPM Komando Daerah Pertahanan 31 Noukai Deyai, Brigadir Jenderal John Badi sebagai Panglima Daerah yang memiliki kekuasaan teritorial di Deyai telah menurunkan satu peleton pasukan yang dipimpin oleh Kepala Staf Umum TPNPB OPM Komando Daerah Pertahanan 31 Noukai Deyai untuk mengecek kegiatan pengibaran bendera Bintang 14 dan penurunan bendera Bintang Fajar, bendera pusaka dan kebangsaan Papua di Kampung Epe Yago Distrik Tigi Timur, Deyai, West Papua pada tanggal 1 Mei tahun 2024. Pemeriksaan peristiwa pengibaran bendera Bintang 14 dan penurunan bendera Bintang Fajar dilakukan pada hari Minggu tanggal 5 Mei tahun 2024 di Kampung Epe Yago Distrik Tigi Timur, Deyai, West Papua, dan benar telah ditemukan bahwa ada sekelompok masyarakat pribumi Papua yang dipimpin oleh berinisial MP telah melakukan kegiatan pengibaran bendera Bintang 14 dan penurunan bendera Bintang Fajar, bendera pusaka kebangsaan Papua di Kampung Epe Yago Distrik Tigi Timur, Deyai, West Papua pada tanggal 1 Mei tahun 2024. Dengan melihat peristiwa ini, tim gabungan TPNPB OPM Komando Daerah Pertahanan 31 Noukai Deyai yang secara langsung dipimpin oleh Kepala Staf Daerah TPNPB OPM Komando Daerah Pertahanan 31 Noukai Deyai telah memanggil kelompok masyarakat tersebut, kepala-kepala adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan warga masyarakat setempat melakukan pertemuan bersama di Kampung Epe Yago Distrik Tigi Timur, Deyai, West Papua pada tanggal 5 Mei tahun 2024 untuk dimintai keterangan dan pertanggungjawaban. Dalam pertemuan tersebut, berinisial MP sebagai pimpinan dari kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan pengibaran bendera Bintang 14 dan penurunan bendera Bintang Fajar, bendera pusaka kebangsaan Papua di Kampung Epe Yago Distrik Tigi Timur, Deyai, West Papua pada tanggal 1 Mei tahun 2024 memberikan klarifikasi dan menyatakan sikap bahwa 1. Kami meminta maaf kepada rakyat bangsa Papua atas penurunan bendera Bintang Fajar sebagai bendera pusaka kebangsaan Papua dalam peristiwa pengibaran bendera Bintang 14 di Kampung Epe Yago Distrik Tigi Timur, Deyai, West Papua pada tanggal 1 Mei tahun 2024. 2. Kami dengan tegas mengembalikan bendera Bintang 14 yang kami kibarkan di Mipago pada tanggal 1 Mei tahun 2024 kepada pelaku sejarahnya dan tidak akan mengibarkannya lagi di wilayah Mipago. Serta kami kembali berjuang pada landasan kebenaran bangsa Papua yaitu tanggal 1 Desember tahun 1961 dan tanggal 1 Juli tahun 1971 dengan bendera Sang Bintang Fajar. 3. Kami dengan tegas menyatakan bahwa kami bukan militer pejuang bangsa Papua tetapi kami adalah murni kelompok masyarakat sipil pribumi Papua.
Pimpinan TPNP BOPM Komando Daerah Pertahanan 31 Noukai DIY di bawah pimpinan Brigadir Jenderal John Badie sebagai pimpinan teritorial DIY yang bertanggung jawab atas perjuangan pembebasan nasional bangsa Papua untuk wilayah DIY menegaskan bahwa 1. Penurunan bendera bintang fajar dalam upacara resmi dan digantikan dengan bendera bintang 14 adalah bentuk penghinaan bagi bangsa Papua oleh orang asli Papua sendiri atas harkat dan martabatnya sendiri. Maka bagi siapapun yang akan menurunkan bendera bintang fajar dalam upacara atau dalam kegiatan apapun akan ditembak mati. 2. Klarifikasi yang disampaikan oleh kelompok masyarakat sipil pribumi Papua yang melakukan kegiatan pengibaran bendera bintang 14 pada tanggal 1 Mei tahun 2024 adalah peringatan terakhir untuk di wilayah Mipago dan jika terulang maka siap bertanggung jawab. 3. Bagi siapapun yang berada di wilayah teritorial DIY bahwa wilayah DIY adalah wilayah operasi TPNP BOPM Komando Daerah Pertahanan 31 Noukai DIY dan bagi siapapun yang melakukan kegiatan perlawanan perlu melakukan koordinasi. 4. Kami menghimbau kepada seluruh rakyat bangsa Papua harus bersatu dalam Komando Nasional TPNP BOPM Setanah West Papua untuk berjuang membela kebenaran dan keadilan bangsa Papua melalui revolusi tahapan dan revolusi total bangsa Papua. Demikian siaran pers TPNP BOPM Komando Daerah Pertahanan 31 Noukai DIY ini disampaikan kepada semua pihak untuk diketahui bersama dan dapat digunakan untuk kepentingan media nasional dan internasional. Atas kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih. Di Mipago di sini, tapi saya sudah kembalikan bintang 12 kepada bersangkutan sejarah dan saya tidak akan berkibar lagi bintang 12 di Mipago. Terima kasih. Friends, before continuing, please support, like and comment on this video, and don't forget to subscribe to this YouTube channel. God bless us all.